teman-teman, kembali lagi di Himage Dalam Suara. Nah, nggak terasa nih Himage Dalam Suara udah memasuki episode keempat. Ya, betul sekali. Nah, di sini di episode keempat ini ada yang spesial nih karena narasumber kita hari ini adalah salah seorang dosen yang mungkin bagi beberapa orang mahasiswa yang masih aktif berkuliah di Teknik Geomatika udah sangat familiar banget nih. Nah, mungkin siapa? Mau tahu? Langsung aja kita ke halo Bu. Halo, Sana Suryadi. Iya, mungkin bisa perkenalan atau menyapa teman-teman terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Irena Hana Haryanto. Biasa saya dipanggil Irena, begitu. Dan saat ini saya aktif sebagai dosen di Teknik Geomatika ITS. Oke, nah udah verified nih ya sebagai dosen di Teknik Geomatika Institut Teknologi 10 November. Nah, mungkin ingin lebih jauh tahu nih Bu, kira-kira selain menjadi dosen nih kesibukannya Bu Iren akhir-akhir ini tuh apa aja ya Bu? Mungkin kalau kesibukan kita utamanya tridharma perguruan tinggi ya Dek. Jadi ada pengajaran, kemudian pendidikan, kemudian ada penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Dan itu menjadi tanggung jawab setiap semester sih. Jadi fokusnya kalau di luar maksudnya teman-teman ini nggak lagi kuliah gitu, kita nggak lagi ngajar, kita pasti melakukan penelitian atau pengabdian masyarakat. Oke, jadi nggak jauh-jauh dari pembelajaran ya Bu? Iya, betul. Iya, berarti kalau dengar-dengar nih Bu Iren kan juga merupakan salah satu alumni dari Teknik Geomatika Institut Teknologi 10 November ya Bu. Nah, itu kira-kira ada nggak sih Bu kayak kesan-pesan selama menjalani kuliah gitu sampai pada akhirnya nih memutuskan untuk mau nih, kita kembali lagi menjalani hari-hari di Teknik Geomatika tercinta gitu. Itu ada nggak sih Bu? Kalau kesan-pesan nih ya, saya alumni dari Teknik Geomatika angkatan 2016. Jadi saya masuk tahun 2016 tuh. Sebenarnya kalau kesan-pesan banyak banget, banyak sekali gitu ya. Apalagi kalau lagi kumpul-kumpul sore ini sama teman-teman gitu kan. Terus ada yang main volley, itu sangat berkesan. Tapi kalau bisa dibilang apa yang paling berkesan mungkin ketika yang paling memorable gitu ya Dek, itu ketika pengukuhan sih, pengukuhan menjadi anggota. Dan itu yang paling berkesan menurut saya. Kenapa? Karena waktu itu kan masih tahun pertama nih, hawa-hawa SMA-nya masih kerasa kan, masih jadi siswa gitu. Terus masuk kuliah jadi mahasiswa, semua dituntut harus mandiri, harus berpikir kenapa ini semua harus terjadi gitu kan. Terus akhirnya ada satu momen di mana satu angkatan diangkat, ya dulu bahasanya diangkat bareng gitu kan. Itu yang paling berkesan sih menurut saya. Waktu itu sore juga ambiennya kayak, maksudnya ambiennya kayak gini lah, sore-sore enak gitu. Sore-sore nih Bu. Iya. Sampai malam tadi Bu? Enggak, Udah ya. boleh. Tadi kan sempat disinggung nih, kayak ternyata dari dulu tuh kegemarannya anak-anak geomatika ini ternyata masih volley ya Bu ya? Iya, Sama sampai kayak sekarang ini. iya sampai sekarang. Nah, mungkin teman-teman nih yang pengen tahu Mas Mbak alumni atau siapapun, sekarang lapangan volley Teknik Geomatika nih udah sangat berubah nih. Iya. Lebih baik. Mungkin kalau kangen atau apa gitu ingin berinteraksi dengan Bu Iren juga mungkin ya bisa langsung ke Teknik Geomatika nih. Boleh. Jadi kebetulan kemarin kan 25 tahun Geomat ya. Ya. Ketika di Snatalis itu ada banyak sekali pemasukan gitu dari utamanya ya dari para alumni juga sebenarnya, donatur utamanya. Jadi kita bisa membangun Geomat jauh lebih baik buat fasilitas buat adik-adik gitu kan ke depannya. Oke, nah jadi dari Teknik Geomatika untuk Teknik Geomatika kembali. Nah, oke, nah tadi juga sempat dengar nih Bu, dikukuhkan menjadi anggota himpunan. Nah ya, berarti secara nggak langsung kan mengindikasikan kalau Bu Iren itu dahulunya tergabung juga ke dalam Himage ITS ya Bu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Iren dulu departemen atau divisi apa nih Bu? Oke. Saya di Himage tahun pertama, ketika itu tahun pertama menjadi anggota ya, saya menjadi anggota di Departemen PSDM. Kemudian tahun kedua saya jadi koordinator
Ini koordinator PPSDM. Koordinator PPSDM. Jadi dulu untuk menginisiasi sudah di atas saya ya, angkatan atas saya untuk PPSDM. Tapi mulai actionnya angkatan saya, kalau nggak salah waktu itu kahimanya Mas Daud. Oh, Wahyu Mandiri ya. Ah, ya. Berarti kalau misal untuk PPSDM sendiri itu termasuk ke dalam prokernya PS. Iya. Oh, saat itu. Iya. Ya. Berarti kalau bisa dihitung selama di Himage ITS itu kira-kira berapa tahun? Kan kalau misal sekarang ini kan staff dulu gitu ya, Ya. nanti jadi kepalanya atau sekretarisnya gitu. Itu 2 tahun atau? Oh, 2 tahun ya di PSDM terus. Iya. Oke. Sebenarnya kalau PSDM full 2 tahun itu enggak juga, karena tim PPSDM-nya itu terpisah dari PSDM. Jadi kita memang dikoordinator oleh PSDM, tapi kita tidak termasuk ke dalam himpunan. Tapi kita bekerja untuk merumuskan naskah akademik dari PPSDM. Oke. Tahun kedua itu. Ya. Wah, cukup menarik nih. Nah, kalau selain di himpunan mungkin Bu Iren ada tertarik nggak di organisasi kayak mungkin BEM gitu atau apa? Oke, jadi tahun kedua kuliah itu saya mulai masuk ke pemanduan. Jadi waktu itu juga masuk ke Bakor-I juga. Kemudian di tahun ketiga saya masuk, dulu kan fakultasnya namanya FLK ya. Iya. Jadi saya masuk di pengurus BEM FLK juga. Kalau selain di BEM FTSLK juga seorang pemandu. Iya, Bakor BEM ITS. Iya. Berarti, wah kebetulan saya kan juga seorang pemandu nih ya, Bu ya. Kita ini. Iya. Itu berarti kalau dulu itu masih ada ya Bakor setingkat institut gitu ya. Kalau sekarang kan sudah ada. Sekarang itu terpecah Bu. Jadi Bakor itu adanya di setiap fakultas saja. Untuk tingkat institutnya itu sebenarnya ada tapi kayak kurang aktif gitu. Masih dalam proses pemulihan kembali kalau bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalau dulu Bakor itu memang kurang lebih tingkatannya seperti apa ya, tingkatan Ormawa Departemen Fakultas Institut itu kan. Maksudnya kalau yang tingkatan departemen itu kita fokusnya di kegiatannya, sedangkan untuk yang tingkat fakultas itu kita fokus di SDM-nya. Kemudian ketika tingkat institut itu kita fokus di prokernya, maksudnya kebijakannya kayak itu secara garis besar. Kebetulan dulu ketika di Bakor-I saya menjadi salah satu yang bertanggung jawab begitu di bagian standarisasinya, termasuk materinya gitu, standarisasi di situ yang dimaksud itu kita memang bertanggung jawab di situ, tapi kita melakukan standarisasinya memang seluruh anggota Bakor-I tersebut gitu. Dan ketika kita sudah istilahnya menggodok gitu ya, mengolah, maksudnya ini masukan dari Bakor-I kita lempar nih ke para pemandu seluruh ITS gitu. Jadi kegiatan kita ada namanya standarisasi itu. Kita flooring ke mereka, tahapannya kayak gini, ada tujuannya kayak gini gitu-gitu. Capaian yang mau ambil apa aja di setiap PPNM. Kemudian kita bisa mengarrange fakultas ini mau pratidik kapan gitu kan. Jurusan ini mau TD kapan itu bisa kita kodok bareng nih satu ITS kayak. Oh ya, nah Bu, ini kan sebelumnya nih di episode kedua kalau nggak salah narasumber kita waktu itu Mas Safa, Kaima kita saat ini itu tuh ngeflorin gitu Bu, kayak dia tuh menjadi seorang pemandu atau terlibat dalam kepemanduan itu tuh ternyata sangat bermanfaat nih bagi dirinya gitu. Nah kalau misal kita menilik nih dari Bu Iren yang udah mungkin terlibat lebih jauh gitu ya, itu tuh kira-kira manfaatnya apa masih tetap sama sih Bu? Kayak membangun kepemimpinan atau apa gitu? Ada sneak peek lain nggak Bu nih? Yang paling terasa ketika saya menjadi pemandu dulu itu adalah lingkungan. Lingkungan ketika saya berdiskusi, dan saya sangat beruntung waktu itu. Maksudnya di masa saya menjadi Bakor dulu, masa saya menjadi pemandu itu, dalam satu lingkup fakultas ini, biasanya kan kita kumpul pemandu fakultas gitu, mereka sangat, cerdik gitu. Iya. Out of the box. Pemikirannya itu
pemikirannya itu menurut saya nggak umum, tapi dalam hal yang baik gitu, atasi baik gitu. Sehingga itu memberikan perspektif saya kalau ternyata ada pilihan lain loh kayak gini kalau misal ada masalah kayak gini gitu. Dan itu memperluas apa ya, kekayaan cara berpikir gitu lah. Dan utamanya itu materi-materi pemandu BTW ya, itu juga masih inget kayak materi PTD waktu itu kayak manajemen waktu, kemudian kesalahan berpikir gitu kan, itu ya masih terbawa sampai sekarang. Berarti nggak habis-habis ya manfaatnya sebenarnya, bisa dibawa sampai kapan. Jadi kalau maksudnya nggak hanya pemandu ya, ketika teman-teman di sini nanti memutuskan menjadi atau berkecimpung di ormawa apapun gitu ya, yang ikhlas, yang senang gitu, yang passion di situ, pasti ada manfaat positifnya lah buat diri kita, buat orang lain, buat masa depan juga yang bahkan kita belum kepikir gitu. Ya, tadi nih anak teknik nggak melulu harus berkecimpung di laprak-lapraknya gitu ya, Bu. Kita bisa mengambil cara-cara yang lain untuk have fun. Anak muda tuh energinya gila. Energi banget. Kalau kalian nggak manfaatin, rugi beneran. Kalau udah menginjak 27 ke atas tuh udah mulai gitu lah. Nah itu teman-teman mungkin didengarin lagi ya. Nah oke. Terus nah tadi kan Bu Iren sempat bilang nih kalau menjadi seorang dosen tuh nggak hanya ngajar, tapi kita tuh juga penelitian atau Tridharma, kalau nggak salah ya, Tridharma perguruan tingginya tuh jalan gitu Bu. Nah mau tahu sih Bu, kira-kira tadi kan ikut himpunan udah nih, terus ikut BMF juga, kepemanduan juga. Nah selain itu kayak di tahap seperti PKTI atau kewirausahaan gitu tuh, Bu Iren pernah nggak sih terlibat di dalamnya atau penelitian gitu Bu? Kalau sejauh saya kuliah mungkin penelitian dulu tidak terlalu, kecuali ketika semester akhir ya itu sudah mulai aktif penelitian bersama bapak ibu dosen yang lain gitu kan. Tapi kalau yang kewirausahaan mungkin sejauh pelatihan kali ya, PKTI, kemudian LKMW, udah ada tuh. Kemudian ada apa lagi ya, PMS. Iya, PMS. Itu PMS ada juga. Lebih, kalau saya pribadi lebih lebih nyaman begitu, bisa dikatakan lebih nyaman kalau di kegiatan atau di organisasi yang manajerial katakan. Berarti menemukan passionnya juga ya di kemanajerialannya. Iya. Gitu. Lebih nyambung lah istilahnya di situ. Kalau mungkin boleh tahu itu kayak di waktu Bu Iren itu Bu ada kayak semacam PKM gitu nggak Bu? Ada. Oh masih ada ya berarti? Masih ada. Oh apa ya? Sudah ada. Oh itu udah banyak juga Bu yang ikut gitu kira-kira? Iya banyak banget. Dulu kita itu ketika mungkin tahun pertama atau tahun kedua itu, kalau PKM kan nggak bisa tuh tahun pertama jadi ketua, jadi kita harus koneksi dengan kakak tingkat gitu ngobrol sama mereka mau bikin proposal apa, itu juga banyak menjadi tools lah kita buat kenal kakak tingkat kayak di luas waktu itu gitu. Jadi sembari kita mengarrange proposal PKM nih, kita bisa ngobrol, kita bisa kenal sama kakak tingkatnya juga. Jadi ada dua keuntungan yang bisa diambil. Itu ada kewajiban nggak sih Bu, kayak kita harus collab nih sama jurusan yang lainnya? Kalau sekarang kan dianjurkan untuk membuat suatu tim itu dari jurusan yang lainnya juga gitu. Kalau waktu itu belum ada. Cuman kan kembali lagi tergantung sama tema yang mau kita ambil juga kan. Bisa kita mau ambil yang kiumat banget juga, waktu itu juga nggak perlu memerlukan jurusan lain. Mungkin kalau sekarang kebijakannya beda juga, mungkin itu lebih baik, saya juga kurang tahu. Ya mungkin sekedar memberi info aja sih Bu ya, kalau sekarang itu, kalau di angkatan saya sih terlebih ya, itu selain diwajibkan untuk mengikuti PKM juga sebenarnya ada kegiatan olahraga. Kita diwajibkan untuk mengikuti satu kegiatan olahraga kayak gitu. Nah mungkin kayaknya tapi anak-anak geomat ini nggak terlalu wajib ya Bu ya, soalnya kayak udah tiap sore udah ada kelas voli atau sepak bola gitu kayak.
Oke, mungkin next questionnya itu pengen lebih tahu tentang motivasi Bu Ira nih. Kenapa sih memutuskan untuk jadi dosen gitu? Ini saya sedikit bingung kalau ditanya motivasi. Mungkin lebih kepada ketika lulus mau jadi apa gitu. Nanti teman-teman juga akan merasakan lah semuanya. Saya rasa ya. Kalau sudah lulus mau jadi apa, kita mempertanyakan diri sendiri gitu kan, apa 4 tahun yang sudah saya lakukan, ngapain aja gitu. Cuman waktu itu memang kondisinya kita berpasrah nih, kita mungkin kalau orang lain itu bilang sebenarnya rezeki kita udah diatur gitu, udah ditetapkan gitu. Cuman pertanyaannya, PR-nya kita adalah gimana caranya kita bisa pintar-pintar baca pertanda gitu, pertandanya gitu. Kita mau jadi apa itu kan pasti ada throwback-nya, kenapa kita jadi kayak gitu. Itu sih yang jadi membuat saya kontemplasi gitu kan, throwback jauh gitu. Sebenarnya perjalanan hidup khas gitu. Akhirnya ya perpanjangan waktu mau nggak mau saya memutuskan menjadi dosen. Itu memang jalan hidup saya yang sudah tertulis dan saya pilih. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan yang cukup lumrah sih Bu ya. Kalau mungkin di teman-teman yang mengikuti sebelum dikukuhkan gitu ya, kegiatan tersebut gitu. Nah, itu sebenarnya Bu Iren nih sebelum memutuskan untuk masuk ke teknik geomatika, emang kepinginnya Bu Iren untuk masuk teknik geomatika sehingga nanti pengen jadi dosen atau apa gitu, atau gimana sih Bu? Sebenarnya enggak juga sih. Waktu berarti ini throwback SMA. Iya. Throwback SMA jauh nih. Sebenarnya saya kenal geomatika juga karena kakak kelas waktu SMA. Beliau juga senior di geomatika. Kemudian waktu itu kalau dulu zamannya SNM, SNMPTN atau undangan ya kan ya. Dulu pilihan pertama saya bukan geomatika, pilihan kedua geomatika, tapi nggak lolos sih. Nggak lolos nih. Kemudian ya patah hati dong, patah hati, nangis dong. Kemudian ya sudah belajar lah buat yang SBMPTN. Tes tulisnya ragu nih mau ambil geomatika lagi, soalnya kan udah pernah ketolak. Terus akhirnya whatever lah, kayak mempertanyakan apakah saya benar-benar nggak bisa gitu loh. Maksudnya masa nggak bisa sih tembus ITS gitu kan, pikiran saya dulu, masa sih nggak bisa tembus ITS. Udah mau ambillah geomatika pilihan pertama. Dar ya udah, akhirnya alhamdulillah, mungkin memang jalannya harus lewat tes kali ya. Tes Karena ya soalnya pas waktu ikut tes itu SBMPTN. SBMPTN Meskipun pernah ditolak di SNM. Di SBMPTN. Oke. Berarti even seorang dosen geomat pun ya Bu ya, pernah merasakan getirnya kehidupan gitu ya. Nggak pernah tidak sekali pernah merasakan tertolak oleh geomatika gitu ya. Tapi sekarang udah tembus semuanya. Setidaknya terus jadi dosen. Masih jauh lah ke depan. Masih banyak yang harus dijalani. Sukses terus ya Bu ya. Oke. Berarti Bu Iren menjadi dosen nih di geomatika, itu tuh bidangnya apa Bu? Dosen di lab apa? Iya. Kalau spesialisasi saya masuk di lab geomarin. Kenapa Bu? Apa suka laut-lautan atau senang mengerjakan tugas di pantai menyenja gitu? Sebenarnya juga awal mulanya juga karena salah satu dosen juga yang bikin saya termotivasi terjun di perhidroan ini, geomarin ini. Pertama mungkin karena beliau, kemudian yang kedua memang saya melihat peluangnya sangat amat mega besar di Indonesia, karena tidak terlalu banyak orang geodesi yang mengerti sistem proyeksi, kemudian datum dan lain sebagainya, itu yang terjun dan menelponi hidrografi. Mungkin banyak, cuman saya yang kurang mengenal atau bagaimana. Tapi sejauh di lingkungan saya masih
beberapa, belum banyak. Itu menjadi salah satu motivasi yang peluang kedepannya sepertinya ini bagus dan prospek lah. Berarti apa ya, ketika memutuskan untuk saya ingin terjun ke lab marin gitu, itu tuh kan biasanya balada mahasiswa akhir gitu ya Bu ya. Itu kalau nggak terpaksa masuk ke situ atau emang ya dari awal gitu mau target lab itu. Kalau Bu Iren tim mana nih Bu? Sebenarnya saya yang tipe yakin. Berarti udah suka nih geomarin dari awal ya kira-kira ya Bu ya. Alhamdulillahnya kayak gitu ya. Alhamdulillah, berarti barokah lah ya Bu. Berarti oh iya, sama ini yang sering terngiang-ngiang nih di geomar itu berarti mungkin tersesat tapi di jalan yang tepat. Itu kira-kira masih relate gak Bu? Ya mungkin sama seperti cerita saya sebelumnya ketika SNMPTN itu pilihan pertama saya itu bukan geomatika. Saya ngebet banget sama satu jurusan ini kayak gitu, sampai pokoknya saya optimis banget. Kemudian patah hati karena ditolak gitu kan. Ya mungkin bisa dikatakan tersesat sih enggak, cuman karena mungkin lebih ke pertanda yang tersirat. Oke. Seolah-olah jalanmu itu di sini loh, Irayan, kamu kok gak nyadar gitu loh. Bisikan-bisikan yang akhirnya bisa tertangkap. Oke. Nah, mungkin kita ke last question aja. Bukan pertanyaan sih Bu ya, lebih ke kira-kira Bu Iren punya nggak pesan untuk teman-teman yang masih menjalani perkuliahan gitu, atau pesan untuk siapapun deh Bu? Ya boleh. boleh banget. Iya. Kebetulan kan saya juga aktif gitu di beberapa sosial media juga gitu. Jadi saya melihat pergerakan anak zaman sekarang ya. Sebenarnya selisihnya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi saya melihat behavior kebiasaan atau trennya lah, katakanlah trennya anak-anak sekarang tuh lebih banyak mengeluh ya. Waduh. Tapi maksudnya gini, kalau mengeluh teman-teman untuk merilis stres silahkan, tapi jangan sampai itu bikin kalian nggak semangat lagi, memutuskan untuk tidak bergerak lagi gitu kan. Soalnya itu bahaya banget kalau anak muda nggak bergerak gitu. Tahu ya, kalau teman-teman muslim kan pasti yang ditanyain itu ketika maksudnya masa mudamu itu kalian habiskan buat ngapain ya. Jadi yang ditanyakan tuh masa muda kalian. Ya berangkat dari situ aja kita punya energi yang sangat besar, research yang sangat besar, dan ya manfaatkanlah itu sebaik-baiknya lah. Sama ini, mungkin jangan meromantisasi kemalasan. Oke. Meromantisasi kemalasan itu maksudnya aku introvert gitu. Aku introvert, padahal dia cuma males doang, padahal dia mager gitu. Maksudnya kalian itu punya kesempatan untuk tidak mager, take action gitu kan. Ya ngapain gitu, kayak apa gitu, ikut kegiatan apa atau yang positif ya, kemudian mungkin belajar sesuatu yang baru, ya berbuatlah gitu lah, bergeraklah gitu loh. Jangan memelihara kemalasan lah ya. Nah, mungkin langsung aja teman-teman yang belum ada topik TA ya, dipikirkan sekali lagi. Mungkin ke Bu Iren? Boleh, siap kan? Oke, siap. IP 7 lantai 3. Langsung aja ke geomat. Nah, mungkin itu ya Bu yang bisa, yang saya terima kasih banget udah mau sharing terkait kehidupan pasca saat ada di teknik geomatika MTS itu sendiri. Nah, mungkin ada say hello terakhir, say thanks terakhir. Oke. Terima kasih untuk Himaki ITS yang sudah mewadahi acara seperti ini. Saya berharap nanti kedepannya juga bisa mengenal sosok-sosok di geomatika yang lainnya, karena kan kita juga perlu explore orang-orang di balik yang mendukung teman-teman kuliah, yang mensupport fasilitas keamanan, semuanya itu kalian at least lah tahu nama, kenal orangnya yang mana. Jangan sampai
salah orang gitu kan, menanyakan nama orang itu ke orangnya gitu. Bu Irani ada, tanyanya ke saya gitu kan. Saya siapa? Gitulah, pokoknya semangat terus, dijaga semangatnya. Masa kuliah itu masa yang memorable banget. Kalian akan inget bahkan nanti kalau udah apa sih namanya itu, reuni. Pas waktu reuni nanti 10 tahun, 15 tahun ke depan yang dibicarain adalah masa kuliah. Oke, itu teman-teman sedikit cuplikan bincang-bincang kita hari ini dengan Bu Ira, dosen Teknik Geometri Institut Teknologi 10 November, sekaligus alumni dari institusi yang sama. Nah, mungkin jangan lupa nih, didengerin terus dan stay tune terus sama konten-konten dari Himage Dalam Suara. Aku selaku podcaster dan juga yang membimbing topik hari ini mengucapkan terima kasih banget dan semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman, dadah. Terima kasih Bu Iren. Mati ya.